Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Pada tahun 2003 itu saya sudah penamatan SMP. Kemudian awal saya datang ke Sulawesi Selatan itu ada om yang bernama Muhammad Irfan yang jalan-jalan bersilaturahmi ke keluarga. Kemudian ini om selalu melakukan sholat 5 waktu. Kemudian saya kan ya melihat kenapa ada sujud-sujud cium-cium tanah. Kemudian lama-kelamaan saya mulai tertarik pada waktu itu. Kemudian saya sendiri meminta kepada om, bagaimana om kalau saya ikut masuk agama Islam. Tapi pada waktu itu orang tua pun tidak mengizinkan. Setelah itu saya diam-diam pergi menghadap ke Ustaz Zakaria Dinul Baki. Pergi menghadap, bilang, Ustaz saya mau masuk Islam, bagaimana caranya saya bisa masuk Islam? Kemudian itu, ini Ustaz juga bagaimana caranya bisa membawa. Kami ada 4 orang dari NTT ke Makassar. Nah di situ di Makassar, sampai tibanya di Makassar pada tahun 2003 bulan 12 pada pas Natal, pada saat malam Natal. Kemudian biasanya hari Jumat kami 4 orang itu disyahadatkan. Syahadatkan nama saya sendiri diganti dengan Marwah. Kemudian akhirnya saya dibawa kembali om ke daerah namanya Goa. Di situ saya disekolahkan kembali di pesantren Yatama. Kemudian mempelajari agama-agama itu sudah mulai mau tahu itu agama Islam itu seperti apa. Tapi sebelum saya masuk sebelum saya masuk pesantren itu, saya diikutkan dulu mengaji di masjid. Dan kemudian saya bergabung dengan anak-anak kecil. Saya yang paling besar, ikut sama anak-anak TPA. Sempat saya diejek, kenapa orang besar ikut mengaji sama anak seperti tidak tahu malu. Tapi karena ini rasa tahu itu membaca Al-Quran, akhirnya saya tetap ikut mengaji. Dan alhamdulillah, karena tidak pernah mau putus asa, karena rasa menyesal, karena kemarin mau berusaha untuk lari kembali, tidak jadi. Karena itu semua mungkin sudah takdirnya Allah. Kalau seumpamanya saya kembali, itu sudah jelas saya murtad kembali. Karena harapan orang tua kami harus kembali ke orang tua. Kalau misalnya saya pulang kampung, kalau ya semacam bicara, tapi mereka itu begini, ini kami dari masih di kapal, orang tua telepon, kamu lepas dulu jilbabmu sementara dulu, karena di sini itu saya malu sama semua keluarga di sini. Tapi karena mungkin saya juga tidak mau, akhirnya saya pakai ke sana. Sampai sana bapak saya bilang, kalau kamu datang hanya buat ini sama saya, masalah sama saya, mending kamu pulang, tidak usah kembali. Sampai saat ini alhamdulillah mungkin demi waktu akhirnya diterima. Walaupun keluarga besar tidak menerima, tapi orang tua kandung saya menerima. Sini sebentar penyerahan Quran. Semua serba Quran ini. Karena tidak ada kemuliaan tanpa dengan Quran. Tidak ada kemuliaan tanpa dengan Quran. Karena memang dunia ini itu karena dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan ini. Bagaimana bisa mengaplikasikan kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah perhatikan, tidak pernah pelajari? Ya. Jadi orang Islam ditanya apa kitabnya? Al-Quran. Terus ditanya, coba baca Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah ya? Al-Fatihah Anda tahu? Oh itu yang alhamdulillah bilang, oh itu kan? Ya, saya hafal aja itu. Tapi istilah Al-Fatihah Anda tahu ya.
Nauzubillah, ya banyak sekali yang perlu kita pelajari. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Saya masuk Islam itu dengan adanya pedagang. Pedagang yang masuk ke kampung saya, di kecamatan saya itu berasal dari orang Bugis, Makassar, dan Jawa. Waktu itu yang dikenal bilang orang dari ujung Pandan yang berdagang ke kampung saya, di kecamatan saya, namanya Kecamatan Watulari. Ada lagi tentara, waktu itu disebut ABRI masuk desa. Itu mereka mengadakan sholat, terus khususnya anak muda sering berkumpul, kan disuruh Karang Taruna. Terus ini tentara dengan orang pedagang ini sholat. Lalu ini ada seorang saudara saya bertanya, kenapa bisa seperti itu? Lalu dia bertanya lagi, coba kau tanya Tuhanmu, bisakah dia berbicara denganmu? Baru dia bilang, terus Pak Haji punya Tuhan itu bagaimana? Saya punya Tuhan itu saya berhubungan langsung dengan dia. Habis itu ini saudara saya ini masuk Islam. Masuk Islam di syahadat. Terus dia ketemu saudara-saudaranya, dikasih tahu, oh begini. Terus satu. Yang namanya orang tua tidak ada yang tahu. Anak-anak muda ini yang masuk. Terus mengajak juga saya beserta dengan adik saya. Terus bapak saya itu bilang begini, hei, anak perempuan pergi berkumpul dengan orang-orang begituan. Seorang tokoh namanya dusun, kalau di sini bilang dusun, kalau di timur bilang Sefi Bob Sound. Dia marah. Terus kakak saya ini bilang, tidak, orang sangat menghargai anak-anak perempuan di sini. Lalu saudara saya ini berusaha mendekati ini dusun ini, sampai dusun ini juga masuk Islam. Akhirnya bertambah, terus anak-anak yang di situ ada yang disekolahkan di Sulawesi, di Surabaya, ada yang di Bandung. Alhamdulillah mereka menjadi orang-orang yang terpelajar. Sekarang alhamdulillah kembali ke sana. Kemarin baru-baru ini adik saya datang dari Timor Leste, sekarang masih ada di rumah. Dia sampaikan sama saya bahwa Islam sekarang di Timor Leste bagus karena ada pesantrennya juga, karena suaminya juga jadi kami satu kompleks itu Islam. Kita harus mempertahankan merah putih. Nah, berarti kita ini mencintai merah putih, nanti kalau kita ke sana pasti kita tetap diperhatikan.